Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini? Saya doakan kita semua berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Apakah engkau sudah membaca berita hari ini? Jika kita memperhatikan dunia politik kita dewasa ini, ada banyak berita tentang janji seorang politisi yang kini telah menjadi pejabat publik. Di saat dia menjadi pejabat publik, ada yang menepati janjinya, tetapi ada juga yang tidak menepati janjinya. Saudara, orang yang menepati janjinya adalah orang yang berkomitmen atas janji itu. Sebaliknya, yang tidak menepati janji adalah orang yang tidak punya komitmen atas janji tersebut. Hari ini kita belajar dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dalam sorotan tema komitmen pada perjanjian. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersuka cita dalam Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang maha baik, yang menjaga memelihara kami sampai detik ini. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami ini terbatas adanya ya Bapa, pikiran kami tidak dapat mendalami kebenaran firman-Mu, jika Engkau sendiri tidak membukakannya bagi kami. Karena itu kami memohon kemurahan Tuhan, ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membacakan bagian Alkitab ini dalam bingkai judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah, dengan sesungguhnya, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu
mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, komitmen pada perjanjian. Kata komitmen itu sesungguhnya adalah sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Kata ini berakar dari sebuah kata dalam bahasa Latin, comitere. Comitere itu artinya menyatukan, menggabungkan, mempercayai. Nah, menyatukan, menggabungkan itu bukan sesuatu yang mudah. Nelson Mandela di Afrika Selatan mau menyatukan orang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam menjadi satu warga negara Afrika Selatan, dan itu butuh waktu puluhan tahun. Jadi tidak mudah menyatukan atau menggabungkan. Demikian halnya dengan mempercayai. Ini bukan hal yang mudah, terlebih bagi orang yang sering dikhianati. Nah, jelas bagi kita, ternyata komitmen itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau demikian, apa itu komitmen? Dari asal-usul kata ini, kita dapat merumuskan, komitmen adalah sikap setia dan tanggung jawab terhadap sesuatu hal. Jadi ada dua unsur yang penting di sini, setia dan tanggung jawab. Orang yang setia dan bertanggung jawab terhadap sesuatu hal, orang itu bisa kita katakan dia punya komitmen. Dia punya komitmen. Nah, saudara sekalian, komitmen itu bisa terjadi komitmen dengan diri sendiri, komitmen dengan orang lain, komitmen dengan organisasi, komitmen dengan tujuan hidup, komitmen dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Karena itu kita mengenal beberapa contoh sikap komitmen, seperti komitmen pada diri sendiri, komitmen pada pekerjaan, komitmen pada lingkungan, komitmen pada hubungan percintaan, dan komitmen pada keluarga. Sekarang, mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Di sini kita mempelajari komitmen Abram kepada Tuhan dan komitmen Tuhan kepada Abram. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita membaca, Tuhan menjanjikan kepada Abram keturunan. Nah, ini sebuah janji yang luar biasa, saudara sekalian. Karena ketika itu Abram sudah lanjut usia. Nah, kisah dimulai dengan Tuhan mendatangi Abram dalam penglihatan. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu penglihatan? Apa yang Anda pahami tentang penglihatan selama ini? Ternyata penglihatan itu adalah Allah memperlihatkan kepada seseorang gambar atau adegan tertentu di dalam pikiran orang tersebut. Dan gambar atau adegan itu mengandung pesan Tuhan. Sekali lagi, penglihatan itu gambar atau adegan tertentu yang diperlihatkan oleh Allah di dalam pikiran seseorang, yang mana di dalam gambar dan adegan itu ada pesan Tuhan. Nah, penglihatan itu dapat terjadi ketika seseorang sedang tidur atau di saat dia sedang sadar. Penglihatan itu bisa saja terjadi. Nah, di sini Abram mendapat penglihatan dari Tuhan
di mana Tuhan akan memberikan keturunan baginya. Jadi penglihatan ini adalah soal masa depan dari Abram. Dari ayat 5 kita membaca, Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abram seperti bintang di langit banyaknya. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Allah menjanjikan hal itu? Saya mengajak kita semua memperhatikan ayat 1. Ketika mendatangi Abram, Tuhan berfirman, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Perhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh Tuhan ini. Ada dua jaminan Tuhan di sini. Ada dua. Jaminan yang pertama, Tuhan menjadi perisai. Kita semua tahu, perisai adalah alat pelindung bagi seseorang ketika orang itu berperang. Panah sebanyak apapun tidak bisa menembus pertahanan seseorang jika dia punya perisai. Jadi perisai itu melindungi dia, menangkis serangan dari musuh, sehingga orang yang punya perisai itu selamat adanya. Jadi kalau Tuhan mengatakan, "Akulah perisaimu," itu berarti Tuhan adalah pelindung Abram. Tuhan menjaga dan melindungi Abram. Yang kedua, Tuhan menjanjikan upah yang sangat besar. Siapa di antara kita yang tidak suka upah? Kita tahu bersama upah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai hadiah atau ganjaran atas apa yang dikerjakannya atau atas pekerjaannya. Itu upah. Nah, Tuhan di sini menjanjikan upah bagi Abram. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Abram, itu diberikan upah oleh Tuhan. Nah, ini kan jaminan yang sungguh luar biasa. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah Abram senang ketika mendengar jaminan dari Tuhan ini? Apakah Abram senang ketika Tuhan mengatakan, "Akulah perisaimu, aku akan memberikan upah kepadamu"? Apakah Abram senang? Perhatikan bacaan kita saat ini. Ternyata di sini kita membaca bahwa Abram tidak begitu tertarik, tidak begitu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang terjadi di sini adalah Abram berkeluh kesah. Sekarang mari kita cermati baik-baik keluh kesah Abram dalam ayat 2. "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan akan mewarisi rumahku, ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ada dua keluh kesah Abram di sini. Yang pertama, dia akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya, itu berarti tersirat di dalamnya. Yang sangat didambakan, yang sangat dirindukan oleh Abram adalah anak. Itu yang dirindukan oleh Abram. Kemudian keluhan Abram yang kedua di sini adalah yang akan mewarisi rumahnya ialah Eliezer orang Damsyik itu. Nah, Eliezer ini bukan anak dari Abram. Dia akan mewarisi rumah itu. Ini yang menjadi keluh kesah Abram. Karena itu ketika Tuhan menyampaikan bahwa dia menjadi perisai, Tuhan menyampaikan bahwa dia akan memberikan upah, itu tidak menjadi perhatian dari Abram. Mengapa? Karena dia berfokus pada harapannya. Bahwa dia ingin punya anak. Dia berfokus pada harapannya. Anak inilah yang akan mewarisi harta bendanya. Nah, saudara, Tuhan telah memberikan jaminan menjadi perisai. Dan memberikan upah. Tetapi Abram mengeluh. Menjadi perisai itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan melindungi dia. Memberikan upah itu sesuatu yang luar biasa. Di mana Tuhan akan memberkati dia. Jika Anda dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi perisaimu, bahwa Tuhan akan memberikan upah kepadamu, apakah Anda bersuka cita atau tidak? Ya, apakah Anda bersuka cita atau tidak? Nah, sekarang saya posisikan Anda dalam posisi Abram. Tidak punya anak, usia sudah lanjut, ya, sudah 80-an,
tidak punya anak. Itu berarti harapan untuk mendapatkan anak tidak ada lagi. Lalu Tuhan menjanjikan, akulah perisaimu, akulah pelindungmu. Tuhan menjanjikan, aku akan memberkatimu. Apakah engkau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan ini? Acap kali kita sama seperti Abram. Kita tenggelam dalam harapan kita. Kita tenggelam dalam idealisme kita. Kita tenggelam pada apa yang ingin kita harapkan di dunia ini. Lalu kita tidak begitu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena kita ingin Tuhan itu memenuhi harapan kita. Itu yang ada pada diri Abram. Dia ingin Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memenuhi harapannya. Dia tidak ingin mati tanpa anak. Dia ingin mati, dia punya anak. Dan keluh kesah itu dia sampaikan kepada Tuhan. Saudara, mengapa Abram mengeluh soal anak? Mengapa Abram mengeluh soal keturunan? Karena pada saat itu Abram sudah lanjut usia. Dan istrinya Sarah juga sudah lanjut usia. Dari sisi medis, Sarah sudah menopause. Dari sisi medis, perempuan yang sudah menopause tidak mungkin bisa mendapatkan anak. Jadi dari sisi pertimbangan akal budi, Abram sadar betul dia tidak mungkin lagi mendapatkan anak. Karena itu dia sampaikan keluhannya ini kepada Tuhan. Tuhan, aku akan pergi, aku akan mati, dan aku tidak punya keturunan. Tidak ada lagi orang yang dapat mewariskan harta bendaku, kecuali hambaku Eliezer. Tapi dia bukan anakku Tuhan. Aku mendambakan yang mewarisi harta bendaku adalah anakku sendiri. Itu keluh kesah dari Abram. Dan itu dia sampaikan kepada Tuhan. Abram sadar betul, dari sisi pertimbangan akal budi, tidak mungkin dia mendapatkan anak. Tetapi Abram lupa, kuasa Allah melampaui akal budi manusia. Akal budi manusia ini diciptakan oleh Allah, dan kuasa Allah melampauinya. Kalau Abram terus berkutat mengandalkan kemampuan akal budi, dia tidak bisa keluar dari permasalahannya. Abram bisa keluar dari permasalahannya jika dia mengandalkan kuasa Allah. Dan itu yang kita lihat saat ini sungguh luar biasa. Bagaimana Abram bisa keluar dari permasalahan ini ketika akal budinya tunduk di bawah kuasa Allah yang dia sembah. Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita semua, jangan membingkai kemahakuasaan Allah di bawah bingkai akal budimu. Sebab jika itu engkau lakukan, engkau tidak akan mengalami mujizat Allah di dalam kehidupanmu. Sadarlah bahwa akal budi ini adalah ciptaan Tuhan. Akal budi kita harus tunduk di bawah kemahakuasaan Tuhan. Jika kita menundukkan diri kita, menundukkan akal budi kita, menundukkan pikiran kita di bawah kemahakuasaan Tuhan, mujizat Tuhan berproses dari situ. Keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu pasti akan engkau alami. Saudara, Abram benar-benar mempercayai akal budinya. Hal itu dapat kita baca dalam ayat 3 bacaan kita. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini adalah perkataan Abram. Dia menuding Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepadanya keturunan. Dan akibatnya, yang menjadi ahli warisnya bukan anaknya sendiri. Karena dia tidak mendapatkan keturunan. Dan dia menuding Tuhanlah penyebab permasalahan ini. Tuhan tidak memberikan keturunan sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah hambanya, bukan anaknya. Saudara, jika manusia terlalu menjunjung tinggi akal budi, dia bisa menyalahkan Tuhan. Dia bisa bicara tentang Tuhan buruk adanya. Karena akal budinya lebih dominan dibandingkan menundukkan akal budinya di bawah kemahakuasaan Tuhan. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Berhati-hatilah dengan akal budimu.
Akal budi kita ini terbatas adanya, dan akal budi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Karena itu, gunakan akal budimu untuk kebaikan, tetapi tetap dalam kesadaran akal budi kita punya batas, dan yang dapat mengatasi keterbatasan itu adalah Tuhan. Bekerjalah, optimalkan akal budimu, optimalkan pikiranmu, tetapi jangan pernah melepaskan imanmu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengatasi keterbatasan akal budimu, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengatasi pikiranmu yang punya keterbatasan itu. Waspadalah, jangan menjadi seperti Abram, menuding Tuhan tidak memberikan sesuatu kepadanya, sehingga kehidupannya menjadi tidak baik. Orang yang seperti Abram ini harus dikasihani. Tuhan itu maha baik. Sampai detik ini dia maha baik. Dia memberikan nafas kehidupan bagi kita. Itu adalah kebaikan Tuhan. Acap kali kita tidak memahami cara kerja Tuhan, lalu menuding Tuhan tidak baik. Akal budi kita ini harus kita kelola dengan baik, dan tunduklah di bawah kemahakuasaan Tuhan. Banyak orang mengatakan, Tuhan tidak memberikan ini, Tuhan tidak memberikan itu, sehingga jalan hidupku jadi begini. Saudara, apalah kita sehingga kita harus menyalahkan Tuhan? Kita yang sesungguhnya terbatas memahami karya Tuhan. Karena itu, alangkah bijaknya jika akal budi kita tunduk sepenuhnya di bawah kemahakuasaan Tuhan. Dan kita mempercayai kuasa Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Saudara sekalian, setelah Abram mengeluh tidak punya keturunan, tidak punya pewaris harta bendanya, apakah Tuhan mendengar keluhan Abram? Mari kita lihat ayat 5 bacaan kita. Dalam ayat 5 di sini dicatat, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di sini kita membaca Tuhan menjawab keluh kesah Abram soal keturunan. Tuhan membawa Abram keluar, lalu dia mengatakan kepada Abram, coba lihat bintang di langit. Hitung bintang itu, apakah engkau dapat menghitungnya? Lalu kata Tuhan, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Ada banyak orang memahami bahwa Tuhan tidak mendengar keluh kesahnya. Tuhan tidak mendengar ketika dia menyampaikan pergumulannya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan sebuah kepastian. Ternyata Tuhan itu maha mendengar. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, camkanlah ini. Tuhan itu maha mendengar. Abram dengan keluh kesahnya di usia yang sudah lanjut tidak akan mendapatkan anak. Keluh kesahnya ini didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan keturunannya. Keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Seperti bintang di langit. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana dengan Abram? Apakah ketika Tuhan berfirman seperti itu, Abram langsung mempercayainya? Mari kita lihat ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sikap dari Abram ketika dia mendengar firman Tuhan adalah percaya sepenuhnya pada kebenaran firman Tuhan. Karena dia percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mempercayai firman itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu ketika engkau mendengarkan firman seperti yang engkau dengar saat ini, jangan keraskan hatimu, jangan tutup telingamu, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengar baik-baik kebenaran firman ini. Sebab setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, hal itu diperhitungkan Tuhan baginya sebagai kebenaran. Abram bermasa depan baik ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia mempercayai sepenuhnya kebenaran firman Tuhan itu.
Dia percaya sepenuhnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi akal budinya, mendapatkan seorang anak, dia percaya Tuhan pasti dapat melakukannya. Sesuatu yang tidak mungkin dalam pertimbangan akal budi manusia, Abram percaya Tuhan pasti dapat melakukannya. Tuhan pasti dapat memecahkan masalahnya. Tuhan pasti dapat menyelesaikan pergumulannya. Itu sikap dari Abram. Dan kiranya ini menjadi sikap kita. Sehingga kita tidak terlilit oleh banyaknya pergumulan dan tidak bisa keluar dari pergumulan itu. Ketika kita mengambil sikap mempercayai Tuhan sepenuhnya, Tuhan dengan kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di sini kita menemukan sebuah komitmen. Komitmen dari Abram terhadap firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada Abram bahwa dia akan mendapatkan keturunan, Abram berkomitmen mempercayai firman itu. Dan karena komitmennya ini, dia mendapatkan buah yang baik. Pada akhirnya Abram mendapatkan keturunan. Di usia yang sudah lanjut, Ishak lahir baginya. Saudara sekalian, sekarang mari kita lihat janji Tuhan yang kedua kepada Abram. Tuhan berjanji akan memberikan negeri yang saat itu sedang didiami oleh Abram. Negeri itu akan diberikan kepada anak cucunya. Tuhan berjanji kepada Abram bahwa negeri yang sedang dia diami saat itu akan diberikan kepada keturunannya nanti. Nah, saudara sekalian, apakah Abram langsung mempercayai hal ini? Abram penasaran. Bagaimana dia bisa tahu bahwa negeri itu, bahwa tanah itu diberikan kepada keturunannya. Diberikan kepadanya dan juga kepada keturunannya. Nah, Tuhan meminta kepada Abram agar Abram menyediakan lembu betina berusia 3 tahun. Kambing betina berusia 3 tahun. Dan domba jantan berusia 3 tahun. Tuhan juga meminta seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan Abram melakukan itu. Abram mentaati apa yang Tuhan katakan. Dan dia bersungguh-sungguh menjaga daging yang di atas mezbah itu. Ketika ada burung-burung buas di udara yang mau memangsa daging-daging itu, Abram segera mengusirnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Abram ingin melihat apakah benar negeri ini akan diberikan Tuhan kepadanya dan keturunannya. Tuhan meminta Abram menyediakan korban ini. Dan ketika Abram mentaatinya, Tuhan memperlihatkan kepada Abram sebuah kegelapan yang mengerikan. Dan keturunan Abram berada di sebuah negeri di mana mereka selama 400 tahun diperbudak. Di mana mereka selama 400 tahun dianiaya. Itu semua diperlihatkan Tuhan kepada Abram. Tetapi kemudian Tuhan berkata bahwa keturunannya ini akan dia bawa keluar dengan harta yang melimpah. Dan keturunannya ini akan memasuki negeri yang telah dia janjikan kepada Abram. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Sebelum Tuhan menjawab permintaan dari Abram, Tuhan menguji Abram mengadakan hewan korban bagi dirinya. Apakah Abram mentaati Tuhan mengadakan semua hewan-hewan korban ini? Ternyata Abram mentaatinya. Dan karena Abram mentaatinya, maka Tuhan memperlihatkan apa yang menjadi kerinduan Abram. Saudara sekalian, ada banyak di antara kita yang meminta sesuatu kepada Tuhan, yang meminta dan terus meminta kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk taat kepadanya, kita lebih sering tidak taat. Di sini Abram, sebelum dikabulkan permintaannya, Tuhan meminta dia mengadakan ritual, mempersembahkan binatang korban, dan Abram mentaatinya. Saudara, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Acap kali kita meminta sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan menguji kita
dengan ketaatan. Ketaatan beribadah, ketaatan membangun hubungan yang akrab dengan Dia, ketaatan dari sisi ritualitas. Tetapi acap kali kita mengabaikan hal ini. Kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita mengabaikan ibadah-ibadah di sekitar kita. Dengan kata lain, ibadah belum menjadi kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita minta, sementara persekutuan ibadah tidak kita laksanakan? Apa yang Tuhan sampaikan dalam penglihatan kepada Abram ini menjadi kenyataan. Jika kita membaca kitab Keluaran, ternyata bangsa yang memperbudak bangsa Israel adalah bangsa Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berlimpah harta benda. Tetapi kemudian Firaun mengejar mereka. Dan jalan buntu terjadi. Bangsa Israel tidak bisa menyeberang Laut Teberau. Mujizat Tuhan terjadi. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat. Tentara Mesir mengejarnya. Kemudian di tengah lautan itu, laut itu kembali menyatu. Sehingga semua tentara bangsa Mesir mati di tengah-tengah laut itu. Ini berarti apa yang telah diperlihatkan oleh Tuhan kepada Abram menjadi kenyataan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini kita menemukan adanya dua komitmen. Komitmen Abram kepada Tuhan dan komitmen Tuhan kepada Abram. Abram berkomitmen mempercayai janji Tuhan dan Tuhan berkomitmen melaksanakan apa yang Dia janjikan. Sekarang bagaimana dengan kita dalam hal berkomitmen? Apa tantangan yang kita hadapi saat ini? Saudara, berapa kali Anda membaca Alkitab? Berapa kali Anda membaca Alkitab? Berapa kali Anda mendengar firman Tuhan? Berapa kali Anda mendengar firman Tuhan itu dikhotbahkan? Apakah Anda melaksanakannya? Acap kali firman Tuhan itu hanya didengar begitu saja, tetapi tidak dihayati dan tidak dilakukan. Mendengar tanpa melakukan, itu adalah kehidupan yang tidak berkomitmen. Pernahkah Anda mendengar ada anak yang bolos sekolah dipanggil oleh gurunya, kemudian ditegur, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan membolos lagi, tapi esoknya dia membolos? Kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang tidak berkomitmen. Berjanji tetapi tidak melakukannya. Saudara, berapa orang yang berjanji ketika dia diangkat CD? Apakah orang-orang ini melaksanakan janjinya? Orang yang tidak melaksanakan janjinya, dia tidak berkomitmen atas janjinya itu. Sedangkan orang yang melaksanakannya adalah orang-orang yang berkomitmen. Teladan tentang komitmen dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus. Ketika dia berada di Taman Getsemani, di saat itulah terbuka bahwa ternyata murid yang selama ini dia percayai, yakni Yudas Iskariot, telah berkhianat kepadanya. Yudas menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Saudara, sebelumnya Yesus telah berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus tunduk pada kehendak Bapa. Karena itu sejak dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota, di saat dia disalib dan mati di sana, Yesus benar-benar menjalaninya dengan ikhlas karena komitmennya tunduk pada kehendak Bapa. Dia dibunuh di Bukit Golgota. Darahnya tercurah demi keselamatan kita. Dengan komitmennya tunduk pada kehendak Bapa, Yesus melaksanakan misinya, menyelamatkan manusia dari ancaman dosa. Jadilah manusia yang menjalani kehidupan dengan penuh komitmen. Berkomitmen artinya setia dan bertanggung jawab terhadap sesuatu hal. Berkomitmenlah pada diri kita sendiri bahwa selama kita menjalani kehidupan,
kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan yang tercatat di dalam kitab suci. Demikianlah ulasan kebenaran firman saat ini. Kristus memberkati kita semua. Amin.